Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan para jin itu terbagi 3 golongan, yakni golongan yang bisa terbang di udara, golongan ular dan anjing, serta golongan yang bermukim dan hidup berpindah-pindah. Dari Abu Ad-Darda berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan jin 3 macam. Ada yang berupa ular dan bermukim atau berpindah-pindah, dan ada yang bagaikan angin di udara, serta ada juga jenis yang akan dimintai pertanggungjawaban dan disiksa. Hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam Maqasid Asy-Syaitan, juga dalam Hawatif, riwayat Al-Hakim dan lainnya. Jin memiliki kemampuan membentuk dirinya dalam berbagai bentuk. Memang Al-Quran tidak ditemukan penjelasan tentang hal ini, tetapi banyak riwayat yang menginformasikannya. Pakar tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika pemuka-pemuka suku di Mekah berunding untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW, iblis tampil dalam bentuk seorang tua terhormat dari suku Najd dan memberikan mereka saran agar memilih dari setiap suku seorang pemuda. Kemudian pemuda-pemuda pilihan itu secara bersamaan membunuh Muhammad. Dengan demikian, suku Nabi Muhammad atau Quraisy tidak dapat menuntut balas karena mereka akan berhadapan dengan banyak suku. Ibnu Katsir mengemukakan juga riwayat yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dalam perang Badar, iblis tampil dalam gabungan tentara setan dalam bentuk seorang yang mereka kenal, bernama Suraqah ibnu Malik ibnu Jushum, yang ditakuti suku Quraisy karena ada dendam di antara mereka. Suraqah berkata kepada kaum musyrikin, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan aku adalah pembela kamu." Tetapi ketika perang berkecamuk, Rasulullah mengambil segumpal tanah dan melemparkan ke muka orang-orang musyrik, sehingga mereka kacau balau. Ketika itu malaikat Jibril menuju ke arah iblis yang menyerupai Suraqah, yang sedang memegang tangan salah seorang musyrik. Dan setelah ia melihat Jibril, makhluk terkutuk itu melepaskan tangan yang dipegang dan meninggalkan medan pertempuran bersama kelompoknya. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari disebutkan bahwa Abu Hurairah menangkap jin yang berbentuk manusia ketika ia mencuri kurma sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada para sahabat beliau bahwa semalam tiba-tiba muncul di hadapanku jin ifrit untuk membatalkan sholatku. Allah menganugerahkan aku kemampuan menangkapnya dan aku bermaksud mengikatnya pada salah satu tiang masjid hingga kalian semua di pagi hari dapat melihatnya. Tetapi aku mengingat ucapan permohonan saudaraku Nabi Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepada kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Quran Surat Shad ayat 35. Selain berwujud manusia, jin juga dapat tampil dalam wujud binatang. Imam Bukhari menyebutkan dalam sekian riwayat menyangkut perubahan bentuk jin, antara lain dalam bentuk ular. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menulis dalam kumpulan fatwa-fatwanya bahwa jin dapat mengambil bentuk manusia atau binatang seperti ular, kalajengking, sapi, kambing, dan kuda. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.